Kalau aku pengen ngomongin kalau misalnya emang kamu udah FOMO terus nggak kesampaian, emangnya kenapa? Iya. Itu. Iya. FOMO-nya aku ngerti. Tapi kalau misalnya nggak kesampaian, why is it such a big deal? Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Danti Dengan Aldi dalam podcast Temukan Dirimu bersama Kokona. Selamat datang di episode ke-43. Yang kita akan ngomongin hari ini adalah FOMO. Siapa yang FOMO? Ayo. Saya bukan FOMO, saya hangry. Abis ini kita makan, tenang. Jadi kenapa itu FOMO? Kenapa yang mana nih? Kenapa kita FOMO? Karena kalian belum like, subscribe, dan follow. Style. Betul. Jadi jangan lupa di like, subscribe, dan follow untuk terus dapetin update-update seputar podcast Kokona yang akan ngebahas dalam mengenai macam-macam kesulitan hidup. Asik. Kesulitan yang sebetulnya akar masalahnya adalah ternyata dari dalam pikiran kita sendiri. Termasuk soal FOMO, guys. Yoi. Jadi FOMO itu kan sebetulnya kalau mau dijembrengkan, selain singkatannya memang Fear of missing out. Wah, kayaknya takut ketinggalan macam-macam. Ketinggalan berita, ketinggalan tren, ketinggalan bus. Enggak ya? Enggak sih. Itu ketinggalan aja. Ketinggalan KRL tuh sering dulu. Itu enggak FOMO, Kak. Bukan. Jadi sebetulnya sih kalau menurut kami, again, tema kondang Kokona, semua masalah persepsi. Akarnya. Kamu pernah FOMO? Pernah. Semacam apa? Semacam, kok pada tahu sih berita artis yang itu, kok aku enggak. Kayak I need to be updated. Oh, dulu waktu SMA teman-teman pada punya agenda yang apa sih? Organizer planner yang kecil gitu, terus dia tebel, terus bisa dicetak gitu kan, terus bisa dibuka, kertasnya bisa diganti-ganti. Michiko, kalau ada yang angkatan aku pasti tahu deh. Itu yang folder itu bukan sih, orang bilangnya folder, terus habis itu yang kertasnya lepasan, yang bentuk kertasnya bisa macam-macam polanya, terus akhirnya jadi koleksi kertas, terus. Iya dan enggak. Itu bisa ada kayak binder bukan? Kayak binder kecil cuman segini, kayak masih ada deh aku punya. Itu kayak kok keren sih, aku juga mau. Aku punya tuh juga dulu. Iya kan, kayak everybody has it. At some point semua anak punya kayaknya dulu tahun 2000-an, 2000-an tuh. Aku waktu itu mid-90s waktu aku SMA. Masih rajin tuh Terus covernya kan plastik gitu, terus di stikerin macam-macam, terus ada yang begitu, terus ada yang covernya agak berat tapi dalamnya tuh ada selipan kayak buat masukin I don't know, kartu kayak apa kayak. Aku ingat dulu kertasnya ada yang wangi. Ada. Terus wanginya macam-macam. Terus kertasnya ada yang boleh bisa milih, misalnya ada yang 1 bulan langsung di 2 lembar kertas. Ada yang seminggu kayak Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, terus dihias-hias gitu. Yang ada nggak ada isinya, ada hiasannya doang. Anyway. Trivial ya bun. But again, apa ya? That's our point of discussion today, bahwa FOMO itu kan sebetulnya kalau dipikir-pikir ya, it's trivial things yang apa ya, kekhawatiran yang sebetulnya kalau dipikir-pikir nggak penting. Itu kalau dipikir dulu juga nggak ada sosmed loh. Iya. Jadi memang FOMO itu tidak dari sosial media sebetulnya. Iya, nggak sosial media, cuman akhirnya jadi kayak tools untuk memperparah FOMO aja. Aku baru mau bilang. In a way. Iya sih. Kalau dipikir-pikir zaman dulu kan belum ada sosial media ya kan. Belum. Apa aja.
Atau gini, lu udah nonton film ini belum? Atau semua orang lagi ngomongin si band Anu ngeluarin lagu baru. Kok gue belum denger sih? Makanya sosial ya, Bun. Well, when you're a teenager, you kinda ish. Aku ansos sih dulu, jadi kayak like I hate people. Dulu I really hate people, so I envy you. kayak kita setiap kali harus ada private coaching gitu, terus mulai ngomongin mengenai masalah anak-anak zaman sekarang. I'm lost, honestly I'm lost, karena kayak I was never like that. Sefomo-fomonya aku dulu cuman ngeliat teman-temanku pergi ke sekolah bawa mobil sendiri, itu aku FOMO. Setelah itu aku minta izin orang tua untuk boleh nggak aku bawa mobil sendiri, that's it. Kayak, tapi nggak pernah kayak yang mau dia punya ini aku mesti punya. Paling itu tapi nggak kesampaian sih. Engage Nokia. Oh, Nokia Engage yang bentuknya kayak pastel. Yang handphone tapi bentuknya kayak PSP, kayak yang kayak konsol, handheld konsol gitu. Terus seingatku karena dia konsol, speaker sama mic-nya di sini. Jadi kalau mau nelpon mesti begini. Nelponnya begini. Kayak what? Iya, that was stupid sih. Mending gamenya bagus, gamenya juga jelek. Game. In hindsight ya. Mungkin pada tahun itu gamenya lumayan. Aku bukan gamer sih, nggak juga ya? Ya, it's not good. Ya oke, baik. Ya, separah-parahnya aku FOMO gitu sih. Ya, tapi kembali ke topik. Sebenarnya mau ngomong sebenarnya mas sebetulnya. Maaf, lidahnya lagi keselibet. Sebetulnya memang FOMO itu kan, kalau menurut aku ya, akar-akarnya memang dari persepsi kita terhadap apa yang menurut orang lain penting. In a way. Attention gak sih? Kita kepengen attention orang. Karena orang punya sesuatu, terus habis itu orang jadi center of attentionnya orang lain yang gak punya. Karena dia bisa, entah karena dianya sendiri pamer atau enggak. Tapi terus kemudian kayak, dia punya, terus semua orang kepengen lihat barang barunya, terus kemudian semua orang juga jadi pengen, karena it seems so cool, it seems so now, it seems so new. Mungkin juga ada desire to belong. Justru makanya, karena kayak, kalau gue punya ini, I'm part of them, I fit in. Iya, to a certain extent ada di situnya kan. Ya kembali lagi nih, ini sebetulnya persepsinya yang buat mereka penting. See, here's again, like this is another part yang aku nggak paham. Karena kayak the desire untuk fit in, untuk belong, itu I don't know, buat aku tuh kayak, why do you need so much to belong, to fit in? I feel left out. Why? Semua orang ngomongin itu kok aku enggak. Terus aku nggak diajak ngomong karena aku nggak tahu. Dan itu juga yang bikin aku bingung gitu. Kayak everyone is preaching that they have to be unique, they have to be apa segala macam. Tapi kayak the desire of orang yang ada di sekitar as a whole itu kepengen nyatu dan menyamakan diri, kepengen homogen gitu istilahnya. Tapi kita kan di sini selalu preaching bahwa oke, kamu unik, kamu spesial, kamu apa segala macam, show the real you gitu kan. You know, aku bingung juga nyebutnya kayak ini kok nggak sinkron gitu. Nah, aku personally aku nggak pernah yang tipe yang kayak aku mesti jadi sama orang atau apa segala macam gitu. Dan makanya aku juga jadi kiper, karena kalau aku jadi kiper aku nggak pakai seragam yang sama kan, aku pakai seragam yang beda sendiri warnanya gitu kan, orange lah, kuning lah, pink lah, whatever gitu. Kalau aku boleh mencoba mendistil kenapanya itu, kita kan basically manusia itu makhluk sosial ya. I mean by nenek moyang makhluk purba itu, kita akan selamat kalau kita bagian dari komunitas. Ada yang bantuin jaga, ada yang bagian dari masyarakat. Begitu kita di-shun di luar sendirian, nggak ada yang tahu kita siapa, nggak ada yang ngurusin kita, ya udah kita harus fend for ourselves basically. Mungkin dari situ, it's a primal instinct, for lack of a better word. That part I agree, itu ada ya.
I wouldn't say genetic, tapi karena kita memang hereditary trait gitu. Literally nenek moyang. Dan itulah kenapa aku selalu bilang kalau sama orang kayak, kamu orangnya kayak apa sih? Aku orangnya aneh. Itu karena itu. Ya. Dan nothing make sense kalau misalnya udah mulai yang kayak kemarin lah kita mesti ngurusin anak-anak sekolah kan, anak-anak SMA, terus kayak apa sih isu terbesarnya adalah because they feel like they need to belong to something, karena kalau misalnya mereka nggak belong atau nggak bisa fit in, nggak bisa nyatu sama teman-teman di sekitarnya gitu, mereka akhirnya jadi ada bullying, terus kemudian ada kesulitan untuk mengekspresikan diri, terus all those things lah. Can it also boil down ke ada ketidakberanian atau tidak kenyamanan untuk memisahkan diri? Ya bisa aja, but that's exactly what I don't get, ya itu gitu. Honestly, until now sampai sekarang aku nggak ngerti kenapa. So buat aku, I get the point, FOMO itu something, and I can also see kenapa FOMO itu terjadi, dan alasannya juga masuk akal. Cuman ya tetap aja buat aku rasionalnya nggak make sense aja gitu. Kayak, you know. Tapi mungkin juga berakarnya ya, kayak misalnya mungkin kalau mau dibandingkan dengan era sekarang social media dan sebagainya. Wah, gue belum si temen gue foto dia pergi ke suatu tempat terus dia foto di Instagramable spot di tempat mana, terus kayak semua orang ke situ gitu. Itu kan kayak, gue mau juga dong foto di situ. Ya kalau pergi, ya nggak harus berupa nggak berupa konsumtif. Yang pokoknya adalah, you know, you belong. Kalau konteksnya Instagramable spot gitu ya, you belong to those hip people yang udah pernah ke situ terus foto kan gitu. By extension, karena orang lain sudah pernah foto di sana terus kelihatannya keren, dan karena kamu sudah pernah foto di sana, kamu otomatis kelihatan keren kayak mereka. Berarti kamu menyamakan diri sama mereka. Ibaratnya kan, itu kan sebenarnya the whole idea of punya influencer. This whole social media industry, kenapa ada influencer apa segala macam, and how they shape opini orang untuk kemudian terus bisa membeli atau melakukan sesuatu berdasarkan apa yang mereka lakukan, kan itu sebenarnya capitalizing on FOMO, which is nggak salah juga. Cuman kayak kalau aku pengen ngomongin, kalau misalnya emang kamu udah FOMO terus nggak kesampaian, emangnya kenapa? Iya. Itu FOMO-nya aku ngerti. Tapi kalau misalnya nggak kesampaian, why is it such a big deal? Ya. Ngerti gak sih? Ngerti, kalau misalnya kepengen punya mah banyak. Aku juga dulu kepengen punya iPod udah dari lama. Akhirnya aku baru bisa beli iPod waktu aku kuliah. Gitu. iPodnya keluarnya udah waktu itu udah 3 generasi kalau gak salah. Orang pada punya, waktu aku sekolah di SMA, teman-teman aku di sekitar bawa Nokia yang seri 8. Yang mana ya, lupa? Nokia Businessman yang ukurannya kecil segini, terus yang bentuknya bahannya titanium yang harganya 15 juta. Yang mana itu? Yang lampunya biru bukan? Nggak tahu, tapi yang bentuknya dia slide begini. Oh. Itu kan mahal banget tuh. Cuman aku ada di lingkungan yang emang anak-anak di sekitar aku pada berduit semua, which aku nggak segitunya. Dan mereka tiba-tiba suatu hari ke sekolah bawa, lihat handphone gue gitu, tak gitu, Nokia seri 8. Ibaratnya kayak sekarang tuh anak sekolah bawa Samsung Fold yang baru, atau Samsung Flip yang baru gitu, atau iPhone 16 gitu yang baru. Selek denger kayak anak sekolah bawa Samsung Fold. Oke. Ya. Anak SMA nih. Ya. Gitu. Tetep aku stres. Ini kayak gak make sense aja gitu anak sekolah bawa gadget semahal itu kan. Tapi akhirnya itu creating FOMO di sekitarnya. Iya. Sama, meskipun gak kesampaian juga kan. Aku ingat temanku waktu itu ada satu orang yang emang ngerengek banget sama orang tuanya, akhirnya dibeliin juga dan dia bawa juga akhirnya like a week later gitu. And I'm like, why is it such a big deal? Ya, mungkin gitu. Juga kalau masih mau nyari contoh ya, tumbler apa itu? Cork circle. Ya, maaf kalau saya salah menyebutkan. Kayak, why?
I know it looks nice. It's a tumbler. It's a tumbler. You can get the same thing from Starbucks. Yeah. You can get the same thing from Lock and Lock. Dan kadang-kadang, mohon maaf nih, yang bawa anaknya, yang beliin pasti Ya orang tuanya lah. orang tuanya ya. Anaknya ngerti nggak ya kalau itu barang mahal, karena aku pernah lihat dia bawanya cuman pakai pegangannya di atas terus gitu. Terus dia naik tangga klontrang, aduh. That's exactly the same. That's exactly the same thing kan. Anyway, Exactly the same thing kan sama kenapa orang mesti banget punya iPhone. kenapa mama mesti kembaran anaknya dibeliin, anak-anaknya semua satu pakai tas merek apa, semua disamain. Yang itu sih aku jujur nggak ngerti ya, tapi Yeah, anyway. aku masih nggak ngerti kenapa orang pada punya iPhone dan harus banget iPhone yang generasi terbaru yang paling bagus, yang paling istilahnya kayak. Do you even use that phone correctly? Kayak Kalau nggak lo punya, make itu cuman buat nelpon, WhatsApp, sama selfie, sama mesen Gojek. Harus banget HP-nya yang 25 juta. Kayak, iya tapi ini kan status sosial. That's exactly why I'm asking. Status sosial gitu, sampai ngutang pinjol gitu, terus dikejar-kejar DC. Sana demi kemari. sebuah status. That's exactly my point. Dan kenapa akhirnya kita ngebahas ini gitu. Karena persepsi tentang kehidupan orang lain, persepsi tentang segala macam itu kan kesannya kayak, I get it. Hidup itu sekali, ya. Kalau kita ngikutin faham Islam atau Kristen, agama Ibrahim yang memang kita tidak bisa dilahirkan kembali, yang sekali mati sampai kita bangkit kembali di nanti jannah sana gitu ya. Ya, oke, fine, hidup cuma sekali, tapi bukan berarti terus kemudian that's not the definition of memaksimalkan hidup to me. Ya, justru kalau buat aku ya, justru karena hidup lo cuma sekali. Coba dipikir baik-baik, ini penting banget buat gue atau enggak? Balik ke pertanyaan kamu tadi, oke, FOMO, kalau nggak kesampaian, why is it a big deal? Kenapa itu yang big deal? Pertanyaannya adalah, kan, kebalik ngomong. Kan akhirnya boils down ke motivasinya kan. Motivasinya seperti apa sih sebenarnya? Do you really need it karena kamu memang kepengen tanpa ada embel-embel karena orang lain punya? Ya. Atau enggak? Kan gitu. Dan FOMO itu, yang bisa disebut FOMO adalah kalau alasannya adalah karena orang lain sudah mengalami, sudah melakukan, karena takut ketinggalan tren, karena takut, ya namanya juga fear. Ya, karena takut apapun itu yang berakibat menjadi, oh nanti kesannya aku bakal dikucilkan, tidak bareng sama mereka lagi, diasingkan. Ada fear, bukan fear, ada rasa merasa nggak cukup juga kali ya, kayak I don't know, buat aku kayak the fear. Bentar, biasa otaknya lebih cepat dari mulutnya. Kenapa kita pengen seperti orang lain? Kenapa kita baru merasa cukup kalau kita merasa orang lain? Berarti kan kita sendiri ngerasa belum cukup ya? Ada feeling. Ya, kepemilikan benda-benda atau experience yang sudah kita lewati itu menjadi semacam validasi bahwa kita actually punya harga, punya value, punya worth. Sama emang ya, segitunya banget ya kamu? Buat yang pada FOMO ya. Mungkin ada yang nonton, ada yang pernah nonton, ada yang pernah FOMO yang nonton. Let me ask you this. Do you really think harganya kamu, nilainya kamu, value-nya kamu sekarang itu didikte sama handphone apa yang kamu pakai? Or untuk yang sudah recover dari FOMO, mungkin bisa cerita di kolom komen kamu pernah FOMO apa, kenapa, dan akhirnya apa yang membuat kamu berhenti FOMO. Dari FOMO menjadi JOMO, joy of missing out. It's a bliss buat aku ketika aku berhasil menjadi JOMO, kayak oh gue nggak ikut, ya udah nggak apa-apa. Syukur gue nggak perlu beli iPhone 16. Untung duit gue di rekening nggak keluar 25 juta.
Kadang-kadang aku berhenti FOMO, menghindarkan diri dari FOMO karena gak ada duitnya. Ya iya, pada akhirnya itu kan. Iya, either that atau dah elah duitnya mending buat yang lain kali ya. Which is great. Mulailah berpikir bahwa hidup ini penuh dengan kesempatan dan hidup ini penuh dengan hal-hal yang sebenarnya berlebih gitu loh. Abundance mindset ya kak. Iya, tadi kan kita ngomongin itu sebelum kita rekaman, kayak untuk orang-orang yang FOMO nih, gue yakin banget sih bahwa mindset mereka tuh mindset scarcity, yang apa-apa kurang gitu. Jadi kayak Apa-apa kesannya terbatas. Iya, jadi kesannya kayak including self worth mereka kerasa kurang karena for whatever reason. Terus kemudian kompensasinya adalah memiliki barang sesuatu yang begitu baik, begitu desirable, yang bisa mengangkat prestis, yang bisa membuat mereka terlihat sehingga meningkatkan self worth mereka. Ujungnya apa tahu? FOMO itu insecure. You're insecure about yourself. Sampai harus ada ekstra embel-embel to make yourself feel secure. Iya, akhirnya jadi kayak gue orang yang baik karena gue pernah begini, gue bisa beli ini, gue punya ini, gue apa segala macam. Pernah foto di mana gitu. Ikut-ikutan. Ya sih. Padahal sebetulnya kalau enggak juga enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dan malah menurutku malah lebih solid gitu. Ya kita kan baliknya ngomongin soal self discovery ya, self sustainability, bagaimana caranya apapun yang terjadi di luar sana kita tetap dengan kita ini siapa. Mau seluruh dunia lagi FOMO labubu, which I still don't think it's a cute thing. Aku pun nggak ngerti. Aku udah lihat bentuknya, it looks weird. Yeah, it's creepy. I'm Anyway. sorry, ini lebih lucu. Ya, ini lebih lucu buat aku. Labubu just looks like something yang kayak it's gonna haunt your dreams for 10 days and 10 nights. I know, it looks creepy. Anyway, kan sampai lupa tadi ngomongin apa. Oke, self discovery, self sustainability intinya kan adalah justru karena kita ajak dengan kita itu siapa, kita nggak perlu ngikutin tren untuk tetap jadi diri kita. We don't need that extra validation from having certain things, pernah pergi ke tempat anu yang semua orang viral lagi pergi di situ. Ya. Berterima kasihlah Sama apa yang kita punya sekarang. Yap. Balik lagi ke topik bulan lalu ya. It's all about. Ya kita sebenarnya kalau mau dibikin nih podcast ya bakal ngulang terus sebenarnya inti omongannya. Cuman kenapa kita melakukan ini? Because it seems like a lot of people don't really realize. Ya kan? Don't really realize apa yang sebenarnya diperluin untuk bikin hidup itu jadi lebih damai. Lebih comfortable. Comfortable itu bukan berarti terus kemudian we just had this conversation a couple of days ago. Hanya karena kamu lebih kaya, hanya karena kamu punya duit 15 triliun, bukan berarti masalah kamu hilang semua. Masalah kamu tuh bakalan ganti, berubah bentuknya. There is untuk masalah apapun yang sedang kamu hadapi dengan berapapun kekayaanmu sekarang, there is a 15 trillion rupiah version of that problem. Ya. Trust me. There's a whole set of problems yang mesti diurusin. Kayak masalah nggak akan habis. Termasuk sama dengan attitude FOMO itu kan. Oke, FOMO, sure. What? Gak ada duitnya. Ya udah, minjem. Minjem ke siapa? Minjem ke orang, ke temen, gak bisa. Minjem ke keluarga, gak bisa. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Minjem ke institusi. Fine. You get what you want. Barang yang kamu cari udah ada, udah dapet. Terus kamu diketok sama debt collector di luar, diminta balikin. Gak bisa balikin. Barang kamu emang bisa gitu dikasih ke debt collector. Kayak ini gue bayar balik. Emang kamu mau lakukan itu? Kamu kasih barang yang barusan kamu beli atau pengalaman yang kamu dapat untuk kamu kasih mereka? Gak bisa gak bisa dimonetize lagi. Iya. Ya daripada takut ketinggalan. Fear of missing out kan basically itu ya. Takut ketinggalan titik-titik isi sendiri isinya. Mungkin lebih baik kita menikmati perjalanan. Takut ketinggalan itu sama, kalau aku takut ketinggalan itu sama ilmu. Ya. Aku paling benci missing out sama ilmu.
ilmu. Aku istilahnya ilmu bukan terus kemudian knowledge yang knowledge bener ya. Artinya kalau misalnya ada perkembangan terbaru mengenai something yang memang bisa bermanfaat buat saya AI gitu. Orang waktu dulu zaman orang udah pada sibuk pakai ChatGPT, aku langsung buru-buru coba pakai ChatGPT. I try to figure it out karena I figured like, oh this is going to be helpful at some point, ya kan? Ini pasti akan ada gunanya nanti suatu hari gitu buat aku. That kind of FOMO, I approve. I like. Ya, berarti memang mesti dikembalikan kepada kita juga mesti ngelatih mindset kita. Ini akan pentingkah buatku 5-10 tahun lagi? Ini akan berguna nggak untuk kehidupan manusia 5-10 tahun lagi? Apakah, mikirnya mesti jauh. Atau kalau nggak usah gitu. Nggak usah gitu. Let me just close this podcast with this. Ini bakalan ada gunanya nggak sih buat aku suatu hari nanti? Ya. Gitu aja udah pertanyaan. Kalau misalnya berkaitan sama duit, biasanya aku balikin gini. Barang ini bisa balikin duit yang senilai yang aku keluarin buat dia atau enggak? Value Atau for money kalau ya. misalnya dia balikinnya dalam bentuk apa? Kalau misalnya bukan dalam bentuk uang. Will it be profitable? Iya. Baik secara Baik duit secara maupun moneter enggak ya? ataupun enggak. Dah, that's it. I agree. So, supaya nggak ketinggalan, supaya nggak FOMO ketinggalan supaya episode nggak FOMO, berikutnya. kita ingetin lagi, like, subscribe, follow. Kita punya Instagram juga @kokona.id, ya kan? Dan supaya teman-teman yang nggak FOMO, boleh di-share loh episode-episode kita yang mana aja bebas. Maaf ya agak ranting, soalnya saya juga sebal kalau untuk beginian. Aduh, apalagi tadi? Oh ya, kalau misalnya tadi, kalau ada teman-teman yang mau curhat tentang kalian pernah FOMO dan sudah bisa sembuh dari FOMO-nya, boleh di kolom komen. Atau kalau ada yang mau curhat langsung ke kita, boleh DM Instagram, boleh email Di ke WA. admin@kokona.id, mau di WA juga boleh ke 0877 8982 2999. Yang di akhir itu 9-nya 3 kali. Ntar kita balasnya hari dan jam kerja ya. Oke, sekian dulu ya. Saya Danti. Saya Aldi. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dan jangan lupa setiap hari selalu ada kesempatan untuk Temukan dirimu bersama Kokona.